Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Kali ini saya ingin bercerita tentang legenda masyarakat Indonesia yang sudah sangat terkenal, yaitu tentang cerita rakyat Malin Kundang. Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga kecil berasal dari daerah pesisir Pulau Sumatera. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang sangat baik dan ramah. Dia bernama Malin Kundang. Karena kondisi keluarga mereka yang sangat mengkhawatirkan, jangankan membeli pakaian baru, untuk makan setiap hari saja mereka sangat sulit. Itulah alasan utama ayahnya untuk mencari pekerjaan ke daerah lain. Harapan terbesar mereka adalah ayahnya pulang dengan selamat dan membawa pakaian baru, uang yang banyak, dan bisa memperbaiki rumah yang sudah rapuh dimakan rayap. Namun setelah berbulan-bulan ayahnya merantau, jangankan mengirim surat, kabar keberadaannya pun tidak ada. Malin Kundang dan ibunya sangat kecewa dan sedih. Kini, Malin Kundang yang sudah tumbuh dewasa, ia menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Malin Kundang berpikir mencari pekerjaan di daerah lain, mengingat sulitnya mencari pekerjaan yang layak di daerahnya. Tentunya dengan harapan yang sama, bahwa ketika dia kembali ke kampung halamannya, ia bisa menjadi orang kaya. Dan pada akhirnya pun, Malin Kundang ikut berlayar bersama dengan seorang pembuat kapal dagang yang sukses di kampungnya. Sementara di kapal, Malin Kundang yang serba ingin tahu pun terus bertanya dan mempelajari ilmu pelayaran dari teman-temannya. Malin Kundang belajar dengan tekun tentang pembuatan kapal, dan akhirnya dia sangat mahir dalam ilmu pelayaran. Lebih dari 10 pulau sudah ia kunjungi. Namun sayangnya hari naas pun datang. Tiba-tiba kapal yang ditumpangi Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua harta benda disita, beberapa anak buah kapal dibunuh oleh bajak laut. Malin Kundang yang sudah hafal seluk-beluk dalam pelayaran, dia bersembunyi sampai tidak ada satu orang pun yang menemukannya, dan pada akhirnya dia pun selamat. Kapal itu pun dihancurkan para bajak laut. Malin Kundang terombang-ambing di tengah laut tanpa tahu arah. Nasib baik masih berpihak kepada Malin. Dia terdampar di pantai. Tubuh yang lemah tidak makan siang dan malam, namun Malin Kundang tetap berusaha berjalan ke desa terdekat dari pantai itu. Malin Kundang dibantu oleh warga desa setelah menjelaskan apa yang sudah menimpanya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat desa yang subur, berbeda dengan desa tempat kelahirannya yang gersang dan susah air. Warganya yang sangat ramah menerima Malin dengan baik. Dengan keurutan dan ketukanannya di desa itu, Malin berhasil menjadi orang kaya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan lebih dari 100 orang yang bekerja kepadanya. Karena merasa sudah sukses dan kaya, Malin menikahi seorang gadis bangsawan. Dia dan istrinya pun berlayar ke seluruh dunia untuk berbulan madu. Akhirnya dia tiba di sebuah pulau di mana dia dilahirkan. Semua orang mengenalnya dan menyampaikan kabar baik kepulangan Malin kepada ibunya. Dengan hati yang sangat bahagia, ibunya membawa makanan kesukaan Malin Kundang. Tetapi sayangnya ia tidak mengenali ibunya. Dia berpura-pura karena dia malu ibunya datang dengan pakaian jelek. Istri dari Malin Kundang yang sudah mengetahui bahwa ibunya meninggal lantas bertanya, "Apakah benar orang tua ini adalah ibumu?" Tanya istri Malin Kundang dengan bingung. Namun dengan tegas Malin menjawab, "Dia bukan ibuku. Dia pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku." Kecewa dengan kelakuan putranya, ibunya pun mengutuk Malin menjadi batu. Malin Kundang yang gagah dan kaya raya itu pun akhirnya perlahan tubuhnya menjadi batu. Malin Kundang tetap berusaha untuk meminta maaf.
Namun sayangnya ibunya tidak bisa menarik kutukan itu sampai seluruh tubuhnya berubah menjadi batu seutuhnya. Begitulah akhir cerita dari cerita Malin Kundang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.